Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam everyone and hello, my name is Muhammad Khairul. Saya dari kelas 11 BDP 1. Di video ini saya akan menjelaskan tentang perjalanan atau profil seorang usahawan yang sukses di masa kini. Dan seseorang yang saya akan bahas di dalam video ini yakni Bapak Sandiaga Uno, Bapak Pendidikan Republik Indonesia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, tanpa bercakap panjang, saya Khairul akan menjelaskan profil seorang usahawan yang sukses di masa kini, yaitu Bapak Sandiaga Uno, Bapak Pendidikan Republik Indonesia. Biografi Sandiaga Uno. Pria yang bernama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno lahir di Rumbai, Pekanbaru, Riau pada tanggal 28 Juni 1969. Dia merupakan anak dari Nazif Halik Uno dan Mein R. Uno. Ayahnya berasal dari Gorontalo. Hal ini bisa dilihat dari nama belakang Bapak Sandiaga yang bernama Uno. Ayah Bapak Sandiaga Uno pada awalnya bekerja sebagai karyawan di perusahaan Caltek di Riau. Setelah tidak bekerja lagi, ayah Sandiaga Uno kemudian memboyong keluarganya ke Jakarta pada tahun 1970-an. Selanjutnya yaitu pendidikan Bapak Sandiaga Uno. Sandiaga memulai pendidikannya di SD PKSD, kemudian ke SMP 12 Wijaya Jakarta Selatan, dan melanjutkan sekolahnya ke SMA Katolik. Bapak Sandiaga Uno juga merupakan sosok yang cerdas. Hal ini terbukti ketika ia kuliah di Wichita State University di Kansas, Amerika. Ia berhasil lulus dengan predikat summa cum laude, dan selepas lulus dari Wichita State University, kemudian ia bekerja di Bank Summa milik William Suyajaya. Dan selanjutnya karena kinerjanya yang cukup bagus di perusahaan, setahun kemudian beliau ini menerima biaya siswa untuk melanjutkan kuliahnya di George Washington University, Amerika Serikat. Bapak Sandiaga Uno juga menamatkan kuliahnya dengan meraih IPK paling tinggi, yaitu paling sempurna 4,00, yang merupakan sebuah prestasi yang membanggakan. Untuk selanjutnya yang saya akan bahas di sini adalah Bapak Sandiaga Uno juga pernah menjadi pengangguran. Meskipun statusnya ketika itu sebagai pengangguran, langkah pertama yang dilakukannya ketika di Indonesia adalah mencari pekerjaan baru. Namun tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Dan lamaran pekerjaannya pun bahkan ditolak oleh 25 perusahaan. Untuk selanjutnya, pengalaman memang mengajarkan segalanya. Hal inilah yang kemudian menjadi titik di balik seseorang. Sandiaga Uno. Ia kemudian merubah mindsetnya dari karyawan menjadi seseorang pengusaha. Dan mindset Bapak Sandiaga Uno yakni saya ini menjadi seorang pengusaha karena kecelakaan. Sebagai seorang pengusaha yang lahir dari kecelakaan, saya tidak mendesain jadi seseorang pengusaha. Dikutip dari Sandiaga Uno. Jadi pengusaha karena kecelakaan. Pengalaman yang diterimanya kemudian ia coba pergunakan dengan mencoba membuat perusahaan bernama PT Recapital Advisors pada tahun 1997. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa konsultan keuangan.
Perusahaan tersebut ia dirikan bersama dengan teman SMA-nya yang bernama Rosan Perkasa Roslani. Namun tidak semuanya yang mereka diharapkan selalu berjalan mulus. Banyak calon klien memandang sebelah mata bahwa kemampuan dari Bapak Sandiaga Uno ini, hingga akhirnya 6 bulan kemudian setelah perusahaan tersebut didirikan, ada perusahaan yang akhirnya menggunakan jasanya. Untuk profil perjalanan selanjutnya yaitu mendirikan perusahaan investasi. Dalam biografi Bapak Sandiaga Uno diketahui bahwa setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1998, ia bersama Edwin Suryajaya kemudian mendirikan perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sodaya. Berbekal jaringan network yang baik dengan perusahaan ataupun lembaga-lembaga keuangan yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, perusahaan yang didirikan oleh Bapak Sandiaga Uno ini kemudian akhirnya sukses. Perusahaan investasinya bergerak di bidang telekomunikasi, pertambangan, dan produk kehutanan. Sistem perusahaannya ialah mengumpulkan modal dari beberapa investor, kemudian mengakuisisi perusahaan yang memiliki masalah keuangan, dan kemudian memperbaiki kinerja perusahaan tersebut. Berikut adalah beberapa perjalanan dari Bapak Sandiaga Uno. Setelah kinerja perusahaan tersebut sudah terlihat cukup baik, kemudian ada perusahaan tersebut dijual kembali tentu dengan harga yang lebih tinggi. Salah satu perusahaan yang pernah ia akuisisi adalah Bank BTPN. Saat ini ia menjabat sebagai CEO atau pimpinan di beberapa perusahaan besar seperti Saratoga Capital, PT Tower bersama Infrastruktur, Grup TBK, PT Adaro Energi TBK, serta di PT Rekapital Advisor. Setelah hal-hal yang sudah dilalui, namanya kini ramai menjadi perbincangan masyarakat di Jakarta. Ketika Bapak Sandiaga Uno ini memilih terjun ke dunia politik dan maju sebagai kandidat wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Gerindra bersama dengan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Di Pilkada DKI Jakarta yang dilakukan 2 putaran, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berhasil unggul dari saingannya, yaitu Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Bapak Sandiaga Uno juga calon wakil presiden 2019. Pada Agustus tahun 2018, nama Sandiaga Uno dipilih sebagai calon wakil presiden 2019 oleh Prabowo Subianto yang maju sebagai calon presiden pada Pilpres tahun 2019. Penunjukan Sandiaga sebagai calon wakil presiden ini membuat ia harus melepas jabatannya sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Berikut adalah perjalanan profil seorang usahawan yang sukses di masa kini. Terima kasih kepada Bapak Sumarna SE yang sudah memberikan tugasnya untuk menjelaskan profil seseorang usahawan yang sudah sukses di masa kini. Saya Muhammad Khairul dari kelas 11 BDP 1 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.